Sebanyak 66 bangunan atau rumah warga Kabupaten Manggarai Barat NTT khususnya di Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, ambruk diterjang banjir, longsor dan tanah bergerak. Tidak ada korban jiwa. Desa ini bagian dari Labuan Bajo, ibu kota Mabar. Peristiwa alam tersebut terjadi pada 2023. Bencana banjir, longsor dan tanah bergerak dimaksud dipicu oleh curah hujan tinggi melanda wilayah tersebut dan sekitarnya ketika itu. Demikian data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mabar yang diperoleh Florespos Net di Labuan Bajo beberapa jam lalu dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Robert Gardi. Masih data yang sama, bahwa BPBD mendapat data bencana alam pada tanggal 5 April tahun 2023 berdasarkan laporan dari pemerintah Desa Golobilas Kecamatan Komodo per tanggal 5 April tahun 2023. Ex-Kepala Pelaksana BPBD Mabar, Octavianus Andibona, sesaat sebelum serah terima jabatan kepada Kalak BPBD Mabar yang baru, Mates Ngabut, di kantor BPBD Mabar di Labuan Bajo baru-baru ini membenarkan bencana alam di Mabar belakangan. Hal ini efek dari tingginya intensitas hujan setempat. Curah hujan tinggi tersebut, kata Andibona, menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur di Mabar, termasuk yang terjadi di Desa Golobilas maupun di tempat lain di kabupaten itu. Sedangkan kerusakan irigasi Gorang Kecamatan Komodo, itu kewenangan instansi lain. Datanya di Pak Robert Gardi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Mabar, tutup Andibona. Kabid Robert Gardi ketika itu menyatakan siap membagikan data bencana di Mabar hari-hari terakhir di Manar, khususnya di Desa Golobilas. Sementara Kalak BPBD Mabar yang baru, Mates Ngabut, pada kesempatan yang sama lebih memilih diam. Ngabut sebelumnya menjabat staf ahli Bupati Mabar bidang hukum, politik dan pemerintahan. Sedangkan jabatan yang baru dari Ngabut, yakni menggantikan posisi Andibona. Debit air di Morut masih setinggi bahu orang dewasa, warga pilih tinggal di rumah jaga barang. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulteng, sampai saat ini belum mereda. Debit air sungai yang menyasar di seluruh rumah warga yang ada di 7 desa yakni Desa Tompira, Ululaa, Togo, Sampalowo, Moleono, Onepute dan Bunta masih setinggi bahu orang dewasa. Informasi itu didapatkan Tribun Palu melalui Koordinator Unit Siaga SAR Morowali, Syahrul Japarudin saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp. Namun, kata Syahrul hingga saat ini cuaca di Desa Bunta yang mana merupakan posko yang dijaganya masih cerah. Air belum surut, kondisi cuaca cerah sampai saat ini. Menurut Syahrul, data korban banjir sampai saat ini belum bertambah atau masih sebanyak 121 kepala keluarga. Syahrul menambahkan, ada beberapa masyarakat yang memilih tinggal di rumahnya sampai air sungai surut dikarenakan ada barang-barang yang mereka jaga. Mereka takut ada barang yang diambil di dalam rumah makanya mereka tetap tinggal, kebanyakan yang rumah panggung. Tim tribunpalu.com telah mencoba mengonfirmasi pihak BPBD Morut terkait dengan data terkini korban banjir bandang, namun belum mendapatkan respon. Banjir bandang menerjang 2 desa di Kecamatan Petasi Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sulteng. Banjir ini diduga dipicu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan Sungai Tompira meluap. Tim SAR gabungan pun sudah mengevakuasi para warga yang terjebak banjir. Dari data yang dirangkum, ada 41 jiwa dievakuasi ke tempat pengungsian. Rinciannya 27 jiwa dari Dusun 4, Desa Tompira dan 14 jiwa dari Dusun 1 Desa Tompira. Tim SAR sampai saat ini masih bersiaga mengingat hujan masih turun. Saat ini banjir di Desa Patasia cukup tinggi. Akses di Desa Tompira Kodal sudah tidak bisa dilalui motor. Kami masih tetap standby di posko SAR hingga kondisi air surut, ucap Koordinator Unit Siaga SAR Morowali, Syahrul Japarudin. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, menyiapkan dapur umum untuk melayani konsumsi pengungsi maupun warga terdampak banjir yang masih bertahan di rumah masing-masing. Dapur umum sudah disiapkan untuk melayani konsumsi korban banjir di posko pengungsian, kata Bupati Morowali Utara, Delis J. Hehi melalui keterangan tertulis yang diterima di Palu. Pelayanan terhadap warga terdampak banjir merupakan kewajiban pemerintah daerah, Pemda, sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana.
Penyiapan dapur umum oleh pemerintah setempat karena aktivitas masyarakat terbatas menyusul masih terendamnya permukiman. Alhasil, warga tidak bisa menyiapkan makanan dengan cepat. Di situasi seperti ini jangan sampai ada warga kelaparan, pemerintah secara maksimal mengerahkan sumber daya manusia, SDM, untuk percepatan penanggulangan bencana banjir. Bupati mengaku, dirinya sudah berada di lokasi bencana sudah 4 hari sejak banjir melanda pada April lalu dan ia juga telah menyalurkan bantuan logistik di sejumlah desa terdampak. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Morowali Utara Delvia Parenta mengemukakan, dapur umum telah didirikan di masing-masing desa terdampak, terkecuali Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur karena wilayah tersebut paling banyak terdampak, sekitar 1.000 jiwa lebih. Kami memberikan logistik peralatan dapur dan bahan makanan untuk memasak. Warga Desa Bunta berkelompok menyajikan makanan untuk warga terdampak lainnya di desa itu, dan desa ini adalah wilayah yang paling banyak warga terdampak. Ia mengajak warga saling membantu, karena situasi darurat membatasi ruang gerak beraktivitas sebab kondisi air masih tinggi. Dilaporkan, data sementara BPBD Morowali Utara sekitar 1.815 kepala keluarga, KK, terdampak banjir, dan sekitar 163 KK terpaksa mengungsi ke tempat aman karena air masih menggenangi permukiman di sejumlah desa. Selain itu, banjir juga merendam sedikitnya 22 fasilitas umum diantaranya bangunan sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan dan kantor pemerintah dan memaksa puluhan warga mengungsi. Para pihak terlibat dalam percepatan penanggulangan bencana bekerja sesuai tugas masing-masing tim SAR misinya. Mereka membantu mengevakuasi warga, begitupun Dinas Sosial menyiapkan logistik makanan siap saji di dapur umum dan Dinas Kesehatan melakukan penyalahgunaan pemeriksaan kesehatan.